Ini kisah inspiratif dari sahabat kita Mbah Kartijo. Ini patut dicontoh. Dari ayam menjadi kambing, dari kambing menjadi sapi, dari sapi bisa kuliah S1, setelah S1 bisa S2, bahkan bisa bikin rumah dan rehab rumah. Terima kasih. Salam kandang untuk kita semua. Sahabat kandang sapi, kali ini pagi-pagi sekali ini sembari kita mau berangkat kerja, kita silaturahim dulu ke kandangnya Mbah Dur atau Mbah Kartijo. Ini ada cerita-cerita inspiratif, pengalaman-pengalaman dari Mbah Kartijo terkait dengan memelihara sapi. Ini lagi gimana ceritanya. Ini kandang dari Mbak Kartijo atau Bapak Kartijo. Nama samarannya atau tambahannya itu Mbah Dur Rahman. Ini beliau saat ini masih mencacah rumput. Niki suket napa, Mbah? Kolonjono. Nah, niki rumput kolonjono yang ditanam di sekitar perladangan. Ini kandangnya minimalis, kecil, tapi ini hasilnya sangat luar biasa. Nah, ini sapinya sedang hamil tua ini. Udah berapa bulan, Mbah, ini, Mbah? Ini sudah hamil kisaran 7 sampai 8 bulan. Ini menggunakan sistem pakannya campuran. Di sini pakai campuran ini onggok ya, Mbah? Pakai onggok ini. Ini kebetulan hari ini sapinya tinggal 2 ekor. Ya, tinggal 2 ekor. Ini di bagian tempat pakan ini sudah ada tempat air minum, tempat pakan. Ini buat, ini kan kayak comboran, Mbah. Ini buat comborannya. Ini tinggal 2 ini sapinya. Ini sapi Bali. Ini sapi apa ini, Mbah? Oh, ini blasteran ini, Mbah. Blasteran, tapi posisi postur tubuhnya ini sangat besar sekali. Ini udah beranak berapa kali nih, Mbah? 3 kali ini kayaknya. Baru 3 kali mau ke 4 kali ini, tapi perutnya sudah besar sekali. Jadi ini kandang, walaupun kandang kecil seperti ini, tapi bisa diisi sampai dengan ini 5 cukup nih, Mbah. Mbah Dur ini awal mula melihara sapi, ini bisa diceritakan nggak, Mbah? Nggak berani cerita, Mbah. Berarti yang cerita saya ini, Mbah. Ya, terus. Iya, oke. Jadi sahabat kandang sekalian, ini karena Mbah Kartijonya nggak bisa cerita ini, cuman sudah kita gali informasinya. Dengan Mbah Kartijo ini ada cerita yang sangat bagus. Dikala awal mula Mbah Kartijo ini mau pelihara sapi atau mau ternak sapi, ini ceritanya sangat bagus, inspiratif bagi kita nanti pemula kalau mau pelihara sapi. Garis besarnya Mbah Kartijo ini sebelum punya sapi, modal awal itu dari apa, Mbah? Dari ayam, Mbah, ya? Ayam Bangkok. Nah, jadi ayam Bangkok, dari ayam Bangkok dipelihara jadi banyak, dijual, kemudian kepengen ada peningkatan ternak, dibelikan
kambing. Nah, setelah kambing berkembang lagi, pengen pelihara yang lebih besar lagi, kemudian belilah sapi, tapi duitnya kurang ya mbah, kurang banyak. Belinya jual kambing 2 mau beli sapi 1 ya, jelas kurangnya banyak. Maka ada satu solusi ditawarkan. Jadi Mbah Kartijo ini memberanikan diri untuk bekerja sama dengan kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat Mbah nggih. Waktu itu kredit usaha rakyatnya ya di lembaga apa ya? Lembaga keuangan. Nah, dari lembaga keuangan itu Mbah Kartijo beranikan diri untuk pelihara sapi. Awalnya cuma beli 2 babonan. Setelah itu berkembang. Nah, karena kandang tidak cukup, akhirnya dititipkan ke warga. Sistemnya apa mbah? Gaduh mbah nggih? Jadi di sistem digaduh sama Mbah Kartijo ini digaduhkan. Nah ini setelah digaduhkan, nah manajemen yang dilakukan Mbah Kartijo ternyata sangat bagus. Setiap tahunnya itu Mbah Kartijo bisa jual, bisa 3, bisa 4. Saged Bang nggih? Bisa 3, bisa 4 Bang nggih? Ya. Jadi anak-anaknya Mbak ya. Ya, jadi anakannya itu dari 2 ekor yang akhirnya setiap tahun bisa jual 3 sampai 4. Bukan hanya itu. Dari sapi ini ternyata Mbah Kartijo bisa meningkatkan upgrade pendidikannya itu. Dari sapi. Jadi Mbah Kartijo ini termasuk salah satu guru honorer di Yayasan Darussalam. Nah, beliau ini karena harus mengupgrade pendidikannya, beliau ikut kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta. Duitnya dari mana kuliah? Ya dari hasil pelihara sapi ini. Dari hasil pelihara sapi, walaupun ada tambahan-tambahan lain dari ladang. Punya ladang nggak Mbah? Nah, Mbah Kartijo ini nggak punya ladang katanya, cuman punyanya sewa. Jadi sewa beberapa tempat itu, ya namanya sewa juga. Ya apa ya, modalnya cukup banyak. Tapi dari sapi ini, ya dari hasil sapi ini Mbah Kartijo bisa menyelesaikan S1 selesai Mbak nggih? Nah, S1 alhamdulillah selesai. Tahun berapa Mbak selesai Mbak? Oh, tahunnya lupa, jawabnya masih gimana? Masih malu-malu Mbah Kartijo ini. Ya. Jadi tahunnya lupa, cuma Mbah Kartijo sudah selesai S1, gelar pendidikannya SPDI, Sarjana Pendidikan Islam. Kemudian selesai S1 lanjut S2. S2 ini masih di pertengahan. Baru waktu itu mau daftar field trip, tapi karena ada kebutuhan lain, sementara kuliahnya off dulu, cuti. Tapi insya Allah nanti ini kalau sapinya sudah melahirkan lanjut nggih Mbah? Ngapunten. Gantian anaknya melanjutkan pendidikan. Nah ini manajemen sapinya luar biasa, manajemen apa ya, pendidikan untuk upgrade pendidikannya luar biasa. Tapi dari Mbah ya, dari pinjaman itu kemudian pelihara sapi ini apa cukup Mbah? Cukup Bang ya? Cukup bisa mulangkan Bang ya? Pulang untuk memulangkan pinjaman pulang. Oh, malah sisa. Jadi sisanya masih banyak. Umpama pinjam 10 juta, jangka waktu 9 bulan, pelihara sapi sudah beranak, nanti anaknya dipelihara, babonnya dijual, cukup untuk mulangkan pinjaman dari kur itu. Jadi manajemen meminjam dari kur itu ternyata
bisa digunakan untuk pelihara sapi atau usaha. Yang penting manajemennya pas, bukan beli sapi untuk buat kandang. Tapi kandangnya ini bikin sendiri Mbak, bukan pinjaman Mbak ya. Nah, ya kalau hasil dari sewa ladang tadi itu. Nah, kalau beli pinjam buat beli kandang bikin kandang, pasti nggak bisa mulangkan. Tapi karena ini kandangnya sudah ada, kemudian yang buat mulangkan itu adalah hasil dari ternak sapinya, pasti bisa. Umur pinten tahun sapi ini Mbah? Supe. Ini Mbah Kartijo suruh pakai mikrofon, nggak mau, malu katanya. Suaranya terlalu lembut, jadi nggak apa-apa, nanti kita yang jelaskan. Pelihara sapi sudah berapa tahun Mbah? Ada 5 tahun Bang ya? Lebih Bang ya? Lebih dari 5 tahun. Tapi kok lebih dari 5 tahun, ya pas berarti kuliah selesai, S2 berhenti dulu, cuti Mbak ya? Cuti. Nah itu kemarin kabarnya jual berapa Mbah? Jual 3 apa 4 Mbah barusan Mbah? Wow, barusan jual 4 ekor sapi. Tapi yang satu karena sakit ya ini, maka kandangnya kosong, tinggal 2 ekor. Tadinya yang dijual 4. Buat apa Mbah dijual Mbah? Nah kan, ternyata dari modal babonan 2, kebutuhan rumah tangga bisa tertambah ada tambahan untuk kebutuhan rumah tangga. Sekolah kuliah S1 selesai, S2 masih berhenti sejenak. Ya, ternyata saat ini bisa jual 4 ekor buat rehab rumah. Wah, ini berarti manajemennya sangat luar biasa. Nah, nanti kalau sahabat-sahabat kandang pengen belajar manajemen supaya tepat sasaran, tepat guna, nah ini bisa langsung main ke tempatnya Mbah Kartijo. Ini di mana Mbah? Di Bumi Nabung Ilir, dusunnya berapa? Bumi Nabung Timur Mbah ya? Bumi Nabung Timur di dusun 4. Jadi dusun 4 Bumi Nabung Timur. Ini tepatnya di Pondok Pesantren Kendali Sodo, tempat Mbah Kiai Haji Imam Ibnu Mubarok. Beliau ini juga salah satu pengajar di pondok pesantren. Makanya itu sarungnya, itu jenggotnya. Ini beliau ini salah satu pengajar di pondok pesantren. Oke, sahabat kandang, ini kisah inspiratif dari sahabat kita Mbah Kartijo. Ini patut dicontoh. Dari ayam menjadi kambing, dari kambing menjadi sapi, dari sapi bisa kuliah S1, setelah S1 bisa S2, bahkan bisa bikin rumah dan rehab rumah. Terima kasih. Salam kandang untuk kita semua.